Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai logika. Langsung saja kita menuju pada pembahasan mengenai logika. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani, NIM 2150210088. Sebelum kita mempelajari bagaimana sih sejarah dari logika, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu logika. Logika adalah bagian dari filsafat. Logika diperlukan supaya akal budi tidak mengalami kesesatan dalam berfilsafat. Segala sesuatu harus dipikirkan secara lurus dan logis. Sebagai ilmu tertua, filsafat amat membutuhkan keruntutan berpikir, dan logika adalah prasyaratnya. Nah, oleh karena itu, logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur, dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran, serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Bisa juga logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan dan cara berpikir, serta mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia yang mana hasilnya dapat menyampaikan pikiran atau pikiran mencapai kebenaran, serta mengetahui mana yang salah. Sekarang adalah sejarah logika. Yang pertama ada sejarah pada periode Yunani kuno. Pada sejarah logika dikenal Aristoteles sebagai bapak logika. Filsafat pertama kali muncul di Yunani, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Yunani mulai kritis terhadap alam sekitar dan mulai memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Mereka lah orang-orang yang berusaha keras untuk menganalisis dan menyusun kaidah-kaidah berpikir agar terhindar dari kesalahan dalam membuat kesimpulan. Kemudian ada pula karya Aristoteles tentang logika, kemudian diberi nama De Organon oleh muridnya yang bernama Andronikos dan Rhodos. Karya Aristoteles mencakup kategori atau mengenai logika istilah dan prediksi. Ada juga perihermenis tentang logika proposisi. Kemudian ada juga analitika protera mengenai silogisme dan pemikiran. Ada juga analitika histera tentang pembuktian. Kemudian ada topika tentang metode berdebat, perisopiskon, elekon mengenai kesalahan berpikir. Ada pula pola ini hingga kini masih digunakan oleh kebanyakan penulis jika berbicara tentang logika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mamdul Umam, NIM 2150210089. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang sejarah logika pada masa pertengahan dan modern. Pada awal abad pertengahan hingga tahun 1141, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karyanya tersebut ditambahkan karya Boethius dan Porphyrius seringkali disebut sebagai logika lama. Aristoteles merupakan pelopor dari penyelidikan tentang logika yang memberi banyak sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Dengan adanya pelopor dari penyelidikan tentang logika oleh Aristoteles, perkembangan ilmu logika di abad modern ini disibukkan dengan berbagai metode-metode ilmu logika yang dikemukakan oleh tokoh logika. Di antaranya ada Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan, ada John Locke dalam karyanya Essay Concerning Human Understanding, ada Francis Bacon dengan logika induktif murninya dalam Novum Organum, dan ada René Descartes dengan deduktif murni dalam Discours de Méthode dan lain sebagainya. Memasuki abad modern, filsafat mengalami perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan peradaban manusia.
para filosof zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci ataupun ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Sejarah logika modern memang melibatkan banyak tokoh, namun pelopor logika modern ini ialah Francis Bacon. Beliau merupakan filsuf dari era Renaissance. Logika oleh Francis Bacon menciptakan logika induktif di mana hal yang spesifik bisa menjadi lebih luas atau universal. Jika dalam sejarah logika di era Aristoteles menghasilkan logika deduktif, perbedaan logika induktif dan deduktif ada di cara pengambilan kesimpulannya. Untuk deduktif ialah umum ke khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah logika pada masa pertumbuhan dan perkembangan pada masa Islam. Alasan utama seseorang muslim mempelajari logika adalah kebutuhan untuk dapat saling berdebat satu sama lain mengenai masalah-masalah seperti kebebasan dan keterpaksaan atau determinisme manusia, dan untuk berdebat dengan orang lain seperti orang Kristen tentang masalah-masalah Trinitas. Pada sekitar abad 7 Masehi, teori Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian diberi nama ilmu mantik. Ilmu mantik yang merupakan terjemahan dari ilmu logika adalah hasil karya para filosof Yunani sejak abad keempat sebelum Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, ketika agama Islam telah tersebar di Jazirah Arab dan dipeluk secara meluas sampai ke timur dan barat, perkembangan ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang pesat. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ilmu mantik tidak saja digunakan untuk mempertajam dan mempercepat daya pikir dalam menarik kesimpulan yang benar, tetapi juga membantu mengokohkan hujah-hujah agama dalam persoalan akidah. Pada masa kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam, timbullah berbagai kritikan terhadap ilmu mantik atau logika, karena dianggap logika sebagai penyebab lahirnya paham-paham zindik atau bisa disebut dengan ateis, karena terlalu memuja akal pikiran di dalam mencari kebenaran. Sebagian ulama kemudian mengharamkan mempelajari ilmu logika, seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Silah, Ibnu Taimiyah, dan Sa'aduddin At-Taftazani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Irfanuddin Yusuf, NIM 2150210090. Saya di sini akan mempresentasikan kegunaan logika dan keadaan logika di Indonesia. Kegunaan logika. Logika yang bertujuan membimbing manusia untuk berpikir secara jujur, logis, dan sistematis memiliki banyak unggulan. Di bawah ini saya sebutkan sebagai berikut. A. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam. B. Membuat seseorang berpikir secara tepat. Berpikir secara tepat itu memikirkan sesuatu dengan benar atau tanpa ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. C. Membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang salah. Alur pikir adalah metode logika berpikir penulis dalam memecahkan masalah. Dengan alur pikir, penulis memberikan visualisasi sederhana agar pemecahan masalah fokus, konsisten, dan tidak menambah kerumitan. D. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Berpikir secara abstrak itu adalah berpikir untuk menemukan pemecahan suatu masalah tanpa hadirnya objek permasalahan tersebut secara nyata. Jadi berpikir abstrak itu kegiatan berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek permasalahan tersebut.
Kalau berpikir objektif merupakan cara mengambil suatu kesimpulan atau tindakan dengan melihat apa yang dilakukan oleh si pelaku. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Keadaan logika di Indonesia. Pada tahun 1950 terdapat buku logika berbahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab Melayu, yaitu ilmu mantik, yang merupakan terjemahan dari kitab Nadhum As-Sulamul Munawwarah karya Abdurrahman Al-Hadori abad ke-16 Masehi, disusun oleh Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dan sejak tahun 1953. Pada tahun 1954 penerbit Verslus NV di Jakarta menerbitkan buku logika atau ilmu pikir hasil karya Joseph Shaw. Itulah buku logika yang pertama dalam bahasa Indonesia. Pada masa sekarang, logika di Indonesia sudah mulai berkembang sejalan dengan dibukanya Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1967. Logika yang dikembangkan di Fakultas Filsafat mengikuti juga perkembangan teori-teori terakhir logika yang beriringan juga dengan berkembangnya teori himpunan. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.